Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Halo kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Ruhan Amrina dari Pramuka Man 1 Lampung Tengah. Ambalan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Hajah Rasuna Said, Kuartir Ranting Terbang Besar, Kuartir Cabang Lampung Tengah, Kuartir Daerah Lampung. Baik kakak-kakak sekalian, senang sekali pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti kegiatan perlombaan Great Insight with PCI yang dilaksanakan oleh Satuan Komunitas Pioneering Club Indonesia dalam rangka Anniversary Pioneering Club Indonesia yang ketiga tahun 2020. Dalam ajang perlombaan ini, saya mengikuti cabang Raise Your Voice for Era 4.0 atau keluarkan suaramu untuk perubahan 4.0 dengan memilih tema yaitu lingkungan hidup pandemi COVID-19. Raise Your Voice for Era 4.0, ini suaraku untuk perubahan 4.0. Kalian di akhir tahun 2020 ini menyongsong awal tahun 2021 nanti sebenarnya adalah kondisi di mana dunia sedang mengalami era yang sangat maju dan modern. Dalam hal ini yaitu mengenai revolusi industri 4.0. Inilah revolusi yang sedang kita hadapi saat ini. Meskipun masih dalam tahap proses pembenahan, tetapi dampaknya sudah dapat kita rasakan. Revolusi industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus adanya industri 4.0 dengan ditandai strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi. Industri ini akhirnya telah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang termasuk dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakatnya. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi cerdas sebagai pusat utama untuk menghubungkan berbagai bidang kehidupan manusia. Di tahun ini pula, dunia sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi negara-negara di dunia, termasuk kita, Indonesia. Pandemi ini juga menyebabkan polemik dan permasalahan di berbagai sektor lingkungan kehidupan, di sektor kesehatan, di sektor ekonomi, di sektor sosial dan budaya. Semuanya terdampak, sehingga hal ini pun secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pula terhadap revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang terjadi. Dari itu semua, pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan hidup atau living environment. Lalu, apa pengaruh positif pandemi ini terhadap lingkungan kehidupan? Pengaruh positifnya yang pertama adalah penerapan budaya hidup sehat. Karena dengan adanya pandemi ini, mengharuskan kita untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat dengan rajin membersihkan lingkungan, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, selalu mencuci tangan, dan istirahat dengan cukup. Yang kedua, menurunnya tingkat polusi udara. Karena dengan adanya pandemi ini, dan mobilitas manusia ternyata berpengaruh terhadap menurunnya penggunaan bahan bakar minyak. Sehingga gas buangan dari bahan bakar minyak tersebut otomatis akan berkurang di udara. Hal ini pun berdampak baik bagi lingkungan. Seperti halnya menurunnya tingkat polusi udara di beberapa kota di Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya kualitas air sungai dan kanal. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini ternyata berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas air sungai dan kanal. Seperti contoh, salah satu sungai yang ada di Malaysia yang tadinya keruh mulai terlihat jernih karena tidak adanya aktivitas manusia yang berada di sungai tersebut. Kemudian, kanal-kanal di Malaysia yang tadinya ramai digunakan sebagai alat transportasi, kini banyak ikan-ikan kecil dan lumba-lumba yang masuk ke kanal-kanal tersebut. Lalu, apa pengaruh negatifnya pandemi ini terhadap lingkungan hidup? Yang pertama, meningkatnya sampah rumah tangga. Akibat pandemi ini, setiap orang lebih banyak melakukan kegiatannya di rumah. Ternyata, hal ini menyebabkan meningkatnya sampah rumah tangga. Inilah yang perlu kita jadikan perhatian. Kita harus bijak dalam mengelola sampah. Ingat prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, lingkungan satwa atau kebun binatang ditutup. Karena akibat pandemi COVID-19 ini, taman wisata kebun binatang di Indonesia ditutup untuk sementara waktu.
Petugas pengelola kebun binatang pun mengeluhkan bahwa banyak hewan yang kekurangan asupan makanan akibat tidak adanya wisatawan yang berkunjung dan memberikan makan terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, dan kita sebagai pramuka milenial, tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi lingkungan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua, menjadi pelopor dalam mensosialisasikan prokes atau protokol kesehatan kepada orang-orang terdekat di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mengedukasi khalayak ramai. Yang keempat, kita bisa bergabung dalam komunitas bakti sosial seperti Pramuka Peduli untuk menjadi relawan dalam penggalangan dana atau open donasi yang nantinya bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kelima, kita bisa bercocok tanam di pekarangan rumah seperti menanam sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai langkah sederhana dalam menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. Dan yang terakhir, kita bisa membuat bank sampah sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan. Demikian suara saya untuk perubahan 4.0, Raise Your Voice for Era 4.0. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan dunia kembali kepada situasi dan kondisi yang lebih baik dengan lingkungan yang bersahabat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan rutinitas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka.